Teman-teman coba jujur, kapan terakhir kali kalian itu membandingkan hidup kalian sama orang lain? Pas lagi scroll Instagram, lihat temen sudah liburan ke Bali, atau pas buka LinkedIn, lihat junior kuliah sudah jadi manajer, atau pas buka TikTok, lihat anak umur 20-an sudah bisa beli rumah cash. Lalu tiba-tiba muncul suara hati di kepala kita. Lah, aku umur segini ngapain saja? Hidup kok begini-begini saja. Pernah kan? Atau jangan-jangan sering? Nah, kali ini kita bakal ngobrol santai tentang satu kebiasaan yang kadang bikin kita itu capek sendiri. Kenapa sih kita itu sering banget membandingkan hidup kita dengan orang lain? Saya ingat banget, dulu pas SMP ada momen pembagian rapot. Nilai saya ya lumayan lah, standar lah. Tiba-tiba guru bilang, tuh lihat si A, ranking 1 lagi, rajin banget, anaknya fokus belajar. Dalam hati langsung mikir, kenapa sih aku tidak bisa seperti dia? Aku ini kurang apa? Dan itu terbawa sampai besar. Pas temen nikah duluan, saya ngerasa, lah saya kapan? Pas temen beli motor baru, mikir, kok saya masih naik motor butut? Nah, pas temen update status liburan ke luar negeri, langsung deh buka aplikasi rekening, terus ketawa getir, oh alah saldo segini mah keluar kota saja mikir 2 kali. Lucunya membandingkan hidup itu refleks, kayak tidak sadar, tahu-tahu sudah bikin hati itu panas sendiri. Membandingkan hidup itu mirip kayak membandingkan Indomie sama mie instan luar negeri. Lihat bungkusnya, mie luar negeri itu kelihatan mewah. Pas dimasak ternyata lebih lama, dan pas dimakan tetap saja Indomie yang juara. Artinya apa? Hidup orang lain itu memang kelihatan lebih bagus di luar, tapi kita tidak pernah tahu rasanya di dalam. Bisa jadi yang kelihatan enak itu cuma bungkusnya doang. Fenomena ini ada istilah psikologinya, yaitu social comparison. Menurut Leon Festinger, manusia itu punya kecenderungan alamiah untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Karena dengan membandingkan, manusia itu bisa mengukur posisi ada di mana. Lebih dari 60% orang itu merasa insecure setelah membandingkan hidup mereka di media sosial. Di Indonesia, survei dari WIA Sosial tahun 2023 menyebutkan bahwa Indonesia rata-rata itu menghabiskan 3 jam 18 menit per hari buat scroll medsos. Bayangkan, selama itu pula kita terpapar kehidupan ideal orang lain. Nggak heran kalau makin sering scroll, makin sering juga kita itu membandingkan. Kenapa kita itu suka membandingkan hidup? Naluri dasar manusia. Dari zaman purba, manusia itu hidup dengan cara membandingkan. Dia punya tombak lebih tajam, aku harus bikin juga. Jadi ya turun-temurun sampai sekarang. Budaya kompetisi. Dari kecil kita itu diajari membandingkan, mulai dari nilai rapot, ranking kelas, bahkan tinggi badan. Lama-lama kebiasaan ini nempel sampai gede. Media sosial. Jujur saja, medsos itu kayak etalase hidup orang lain. Kita cuma lihat list highlight-nya, bukan balik layarnya. Tapi karena tiap hari kita itu disuguhi highlight, otak kita otomatis sering membandingkan. Kebutuhan validasi. Kadang kita membandingkan diri sama orang lain itu buat mengukur, aku sekarang ini sudah cukup nggak? Atau aku sekarang sudah berharga nggak? Bayangkan kamu lagi makan pecel lele di warung pinggir jalan. Rasanya enak banget, gurih, sambelnya nampol. Tapi tiba-tiba buka Instagram, muncullah video orang makan sushi di restoran mewah. Seketika pecel lele yang tadi nikmat jadi kelihatan biasa saja. Padahal kenyataannya perut kenyang juga. Bahkan bisa jadi pecel lele itu bikin kamu lebih bahagia daripada sushi yang harganya ratusan ribu.
Nah, ini contoh simpel bagaimana perbandingan itu bisa merusak rasa syukur kita. Membandingkan hidup itu kadang kayak membandingkan HP Android dengan HP iPhone. Pemakai HP Android bilang, aku bisa multitasking loh bro. Pemakai iPhone bilang, aku lebih prestis. Padahal ujung-ujungnya dua-duanya dipakai buat scroll TikTok, buat moto kucing, atau buat scroll Instagram. Begitu juga hidup, kita itu ribut membandingkan. Padahal tujuan akhirnya adalah kebahagiaan. Sama. Masalahnya bukan membandingkannya, karena membandingkan itu manusiawi. Masalahnya ada di cara kita merespon perbandingan itu. Kalau perbandingan bikin kita itu termotivasi, oke. Tapi kalau malah bikin kita itu insecure, minder, iri, capek hati, nah ini yang bahaya. Saya tahu tidak gampang untuk berhenti membandingkan diri. Kadang kita sudah bilang, aku harus fokus sama diri sendiri. Tapi begitu buka Instagram, TikTok, lihat teman pamer cincin tunangan, hati langsung jelek. Teman-teman percaya deh, hidup orang itu punya bab masing-masing. Ada yang cepat di bab karir, ada yang cepat di bab cinta, ada yang juga baru mekar di bab tua. Dan nggak ada bab yang salah, karena hidup itu bukan lomba estafet. Kita punya jalur masing-masing. Kadang saya mikir juga, kalau hidup itu lomba, ya nggak adil juga. Ada yang start pakai sepeda motor, ada yang start pakai mobil, dan ada juga yang start pakai jalan kaki. Tapi ingat, jalan kaki pun bisa sampai tujuan, bedanya cuma waktu. Lagian, apa gunanya finish duluan kalau sepanjang jalan kita itu stres membandingkan diri sama orang lain? Jadi, Sobat Ngopi, wajar kalau kita itu sering membandingkan hidup dengan orang lain. Itu manusiawi. Tapi jangan sampai perbandingan itu bikin kita itu lupa bersyukur, lupa menikmati apa yang kita punya sekarang. Karena pada akhirnya yang bikin kita tenang itu bukan siapa yang lebih dulu sukses, tapi siapa yang bisa tetap bahagia dengan jalannya sendiri. Ingat, hidup ini bukan tentang siapa yang lebih cepat, tapi siapa yang lebih tulus menikmati perjalanannya. Saya Kang Mamuk, tetap waras, tetap ngopi, dan tetap menjadi manusia yang bahagia dan selalu bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.